Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airul Mustaqim dengan NIM 221340002 dari kelas BKI 6A akan menyampaikan learning journal pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Public Speaking. Nah, tentunya di dalam perkuliahan kali ini cukup menarik, di mana ini adalah perkuliahan pertama kali yang dilaksanakan secara online, di mana ini setelah lebaran langsung perkuliahan meskipun secara online. Sebetulnya ini bisa saja dilaksanakan secara offline, namun berkaitan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Fakultas Dakwah, jadi perkuliahan dilaksanakan secara online kembali. Nah, pada saat kami teman-teman semua itu berdiskusi, ini cukup menarik, di mana kita semua juga baru mengetahui bahwa dalam public speaking ini ada yang namanya syarat. Nah, syarat ini menjadi landasan utama sebelum apa-apa yang kita sampaikan dalam public speaking ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, tentunya Pak Adi selalu menunjuk 3 orang untuk menyampaikan ataupun bercerita tentang apa-apa yang mereka miliki yang bisa disampaikan di dalam kelas, entah itu ceramah, storytelling, dan sebagainya. Yang pertama ini adalah Viandini Wahyuningsih, di mana dia menceritakan seperti teman-teman yang sebelumnya, itu adalah resensi buku dari Atomic Habits, di mana dia menjelaskan ada 3 kebiasaan yang memang itu bisa mempengaruhi di dalam hidup kita. Terus ada Zah Pamuspi yang memang dia itu adalah berceramah tentang apa-apa yang memang bisa berpengaruh terhadap diri kita, terkhususnya dalam hal kebaikan. Dan yang terakhir itu adalah Tuti Komalasari, di mana dia menyampaikan bagaimana menjadi tutorial komputer akuntansi gitu. Nah, dari 3 penyampaian yang memang menarik itu adalah resensi buku sih, karena itu adalah apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin kalau ceramah kita juga perlu, namun ya di luar itu juga kita ya harus bisa mencari keseimbangan antara kebiasaan kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, kita bahas bagaimana syarat-syarat public speaking ini menjadi penting itu, dimana ada beberapa faktor yang menjadi syarat public speaking. Yang pertama itu adalah kejujuran, dimana seorang public speaker harus memiliki kejujuran yang tinggi gitu, karena pada dasarnya orang yang sudah jujur berkata apapun itu sudah dapat dipercaya. Berbeda lagi dengan orang yang memang notabene sering bohong atau misalnya playing victim. Nah, itu bisa dipertanyakan bagaimana mereka atau ilmunya itu, integritasnya itu dipertanyakan, apakah mereka menyampaikannya dengan sungguh-sungguh atau hanya sebatas menyampaikan saja gitu. Nah, juga ketika kita menjadi public speaker, kita harus bisa menunjukkan sikap-sikap yang memang menuju kepada kebaikan atau kebenaran itu, dimana jangan sampai sikap yang kita lakukan terhadap audiens itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang buruk gitu. Nah, kita sebagai manusia tentunya harus bisa menyampaikan apa yang sekiranya itu baik untuk kita dan untuk orang lain itu bisa tersebar dengan luas gitu. Nah, yang ketiga adalah minat terhadap orang lain. Nah, maksudnya adalah minat terhadap orang lain itu adalah public speaker itu harus bisa menyampaikan apa-apa yang dia sampaikan kepada orang lain, baik itu siapapun itu, dan dia harus minat itu terhadap orang lain tersebut. Ketika mereka menyampaikan suatu ceramah, storytelling, atau apapun itu, mereka harus minat gitu. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri bahwa kita dilatih untuk bisa menjadi public speaker yang baik gitu. Nah, yang terakhir adalah keterbukaan terhadap diri sendiri. Nah, sebagai public speaker yang baik, kita tentunya harus bisa terbuka kepada orang lain. Kita tidak boleh menutupi apa yang sekiranya bisa menjadi ilmu untuk audiens dari apa yang kita sampaikan menjadi public speaker gitu. Kita boleh bercerita apapun yang sekiranya ada kaitannya dengan public speaker gitu, public speaking gitu. Nah, public speaker itu boleh menyampaikan apa yang berkaitan dengan public speaking itu. Jadi ya, public speaking itu ilmunya, public speaker adalah orangnya. Nah, jadi public speaker itu harus terbuka kepada siapapun, entah itu orang lain kah, ataupun ya sekiranya kita dalam diskusi forum yang terbatas pun kita harus bisa menunjukkan bahwa kita harus terbuka gitu, dan orang lain akan, oh ternyata dia itu terbuka, dan itu adalah menjadi salah satu wadah bahwa public speaker itu orang yang asyik gitu. Nah, jadi di dalam syarat public speaking juga tentunya ada hambatan-hambatan,
dari faktor internal dan juga eksternal. Tentunya faktor internal adalah diri pribadi kita sendiri atau diri individu itu sendiri, entah itu dari materinya ataupun dari persiapannya yang kurang gitu, entah itu dari materi sepertinya gitu, dari persiapan itu, ataupun ketika kita menyampaikan di depan umum kita ya tidak tahu harus apa. Yang jelas memang persiapan itu penting gitu, meskipun pelaksanaannya sudah matang namun persiapannya belum matang ya sama aja gitu, cuma gitu. Nah mungkin faktor eksternal itu adalah orang lain, dimana kita terkadang dihadapkan dengan orang-orang yang memang tidak terlalu banyak memperhatikan kita. Kita sebagai manusia pun kita harus bisa memandang bahwa teman-teman ataupun siapapun itu ketika kita berbicara di depan umum, kita hiraukan saja dulu. Yang terpenting apa yang kita sampaikan itu benar. Jadi balik lagi kepada yang pertama itu kejujuran dan sikap yang benar, kita tunjukkan kepada orang lain bahwa itu untuk itu adalah untuk menjadi salah satu solusi daripada hambatan-hambatan yang ada di dalam public speaking itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena saya rasa ini menjadi tolak ukur bahwa public speaker itu bisa atau tidak ketika nanti mereka dihadapkan menjadi public speaker di halayak umum gitu, di banyak tempat gitu, ataupun banyak orang gitu. Jadi ya kita harus bisa siap dan juga mengerti bagaimana syarat-syarat di dalam public speaking itu sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan permohonan maaf kepada Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI apabila video ini dibuatnya selalu mepet dan memang saya memiliki kesibukan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.